Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Ana bi khair alhamdulillah. How are you today? Fine. Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Baik. Bisa belajar dengan baik. Bisa membagi waktunya dengan baik. Mari kita belajar hari ini tentang pendidikan kewarganegaraan di kelas 6. Hari ini kita akan membahas tentang keragaman bangsa Indonesia. Bagaimana keragaman bangsa Indonesia itu akan kita lihat dalam beberapa slide berikut ini. Keragaman bangsa Indonesia adalah materi PKN kelas 6, di mana materi ini adalah materi yang diajarkan oleh Ustadzah Romawati, MPD, dan saya sendiri, Ustadz Hari Iswahyudi, SS. Nah, bagaimanakah keragaman bangsa Indonesia itu bisa kita jelaskan dalam beberapa slide berikut anak-anak sekalian. Yang pertama, kita harus tahu bahwa keragaman bangsa Indonesia meliputi keberagaman apa saja. Keberagamannya itu meliputi ekonomi, politik, sosial, budaya, dan geografis. Bagaimanakah penjelasan dari kelima tentang bab ini? Mari kita perhatikan slide selanjutnya. Keberagaman ekonomi meliputi keberagaman mata pencarian. Jadi penduduk Indonesia itu beragam mata pencariannya. Jadi apa bedanya mata pencarian dengan pekerjaan? Kalau mata pencarian itu biasanya mereka tergantung pada alam. Nah, penduduk Indonesia memiliki ragam mata pencarian seperti petani, nelayan, pedagang, pengrajin, dan lain-lain. Kemudian keberagaman tingkat ekonomi. Penduduk Indonesia terdapat penduduk yang tingkat ekonominya tinggi atau kaya, dan penduduk yang tingkat ekonominya rendah miskin. Nah, nanti tugas negara bagaimana mensejahterakan rakyatnya, terutama untuk ekonomi yang masih rendah atau miskin. Kemudian keberagaman politik. Nah, anak-anakku, bagaimana tentang penjelasan keberagaman politik itu? Nah, negara Indonesia memiliki banyak partai politik, seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golongan Karya, Partai Amanat Nasional, dan lain-lain. Nah, adanya partai-partai politik itu sebagai jalan untuk berjuang melalui aktivitas kegiatan politik, yaitu tujuannya juga untuk mensejahterakan rakyat. Kemudian keberagaman politik yang kedua adalah dalam pemilihan presiden dan kepala daerah. Rakyat Indonesia memiliki pilihan yang berbeda-beda. Nah, pada gambar kita akan lihat bagaimana partai peserta pemilu kita ada 14 partai pada tahun 2019. Walaupun ada 14 partai, rakyat Indonesia tetap satu, yaitu rakyat Indonesia. Kemudian dalam pemilu presiden tahun 2019 ada 2 pasangan calon presiden. Tapi setelah selesai pemilu 2019, mereka kembali menjadi satu, yaitu rakyat Indonesia. Kemudian anakku, ada keberagaman sosial. Keberagaman sosial itu apa?
yaitu keberagaman sama dengan materi yang sebelumnya tadi, keberagaman ekonomi, keberagaman sosial itu juga tentang mata pencarian, dan juga termasuk keberagaman sosial itu keberagaman dalam berprofesi. Pada masa modern, setiap orang dituntut punya profesi, maka nanti muncul profesi guru, dokter, polisi, tentara. Dan di negara kita itu ada. Ya, munculnya keberagaman profesi berbagai macam, dan anak-anak nanti harus punya cita-cita. Kalau nanti saya sudah dewasa besar mau jadi apa, profesi apa yang kalian pilih. Nah, kemudian yang mestinya ini di awal tadi adalah keberagaman sosial penduduk Indonesia adalah tinggal di kota dan ada juga yang tinggal di desa. Jadi tidak mungkin seluruh penduduk Indonesia tinggal di kota saja atau tinggal di desa saja, pasti ada yang tinggal di salah satu daerah ini. Kemudian keberagaman budaya. Nah, kalau kita lihat dari foto-foto ini, kita lihat bahwa Indonesia itu budayanya beragam. Nah, apa sebab keberagaman budaya itu? Sebab-sebabnya adalah sebagai berikut. Nah, Indonesia memiliki ragam budaya yang berasal dari suku yang ada di Indonesia. Contoh, suku-sukunya cukup banyak, bahkan kalau disebutkan bisa ratusan. Ini yang pokok saja ada Aceh, Melayu, Batak, Jawa, Sunda, Betawi, Banjar, Dayak, Makassar, Ambon, Bali, Papua, dan lain-lain. Nah, negara yang seperti ini dunia mungkin hanya kita temui di Indonesia. Kalau kita ke negara-negara di Eropa, misalnya kita masuk ke suatu kota di Eropa, biasanya sukunya tidak banyak. Mereka di sana hanya ada satu suku bangsa saja atau dua suku bangsa. Tapi kalau di Indonesia tidak bisa. Kita masuk satu pulau di Indonesia, kita akan menemui berbagai banyak suku dan budayanya. Kemudian setiap suku memiliki ragam. Ragam suku itu ragamnya apa saja, meliputi upacara adat, rumah adat, senjata tradisional, pakaian tradisional, tarian, dan lagu daerah. Nah, jadi dalam budaya setiap suku atau bangsa itu memiliki ragam seperti ini tadi. Jadi antar suku akan berbeda rumah adatnya, antar suku akan berbeda upacara adatnya, berbeda juga senjata tradisional dan lain-lain. Kemudian ragam geografis, maksudnya adalah keberagaman yang dilihat dari bentuk permukaan bumi. Jadi Indonesia memiliki ragam bentuk permukaan bumi, dari dataran, gunung, lembah, pantai, laut, sungai, semua ada di Indonesia. Ragam geografis banyak terdapat di Indonesia. Kemudian juga pulau di Indonesia berjumlah 17.000 pulau. 17.000 pulau tersebar di seluruh Nusantara. Maka bagi ayahanda kalian yang berprofesi sebagai TNI Angkatan Laut atau sebagai pelayar akan menjumpai sendiri bagaimana pulau-pulaunya cukup banyak di Indonesia itu yang harus disinggahi. Kemudian dari 17.000 pulau itu ada 5 pulau besar, yaitu Pulau Papua, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Jawa. Selain dari 5 pulau ini kita anggap sebagai pulau kecil. Pulau kecil itu contohnya ya seperti Pulau Madura, itu termasuk pulau kecil. Bali juga termasuk pulau kecil. Maluku itu juga kita anggap sebagai pulau kecil. 5 pulau besarnya seperti ini tadi. Nah, kemudian kekayaan alam pun juga beragam. Ada minyak bumi, batu bara, tembaga, emas, dan gas alam. Indonesia kaya hasil alam bermacam-macam.
hasil alam bisa kita temui di Indonesia, dan Indonesia bisa kita katakan sebagai negara yang kaya hasil alam. Maka tugas kalian nanti apabila sudah besar, sudah berprofesi, maka kewajiban kalian adalah mengolah hasil alam itu secara baik sehingga menjadikan kesejahteraan untuk rakyat Indonesia. Demikian anak-anakku sekalian pada pembelajaran PKN kelas 6 pada kesempatan hari ini. Terima kasih, dan don't forget pray on time, don't forget obey your parent, don't forget read of Holy Quran, don't forget study hard, and be careful. Terima kasih atas perhatiannya. Kita berjumpa di video pembelajaran PKN di minggu-minggu selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.